Nama saya Fadilah Barakbah, Asegaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Buset. Saya dari kecil Buset. sampai usia 35 saya ya memang keturunan Muslim. Dari kecil didikan Muslim, pesantren kental dengan saya. Saya itu 8 bersaudara, tapi kakak saya nomor 1 meninggal dunia. Jadi kami 7 bersaudara. Saya anak nomor 4. Nah, dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya. Di antara 7 bersaudara ini memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan. Dari kecil saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Pada masa itu sangat luar biasa anak usia 5 tahun bisa khatam Al-Quran pada masa itu. Dan Buset. saya diarak dan waktu kecil senang sekali ya hal-hal seperti itu, diulu-ulukan saudara, teman dan selain sebagainya. SD saya SD negeri biasa, saya di Provinsi Jambi ya, saya asli Jambi, tapi kakek saya ada turunan Arab juga, nah Baib. Kemudian kakek saya tuh kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi keseharian kami kalau dengan njit, saya njit panggilnya ya Pak ya. Pastor ya, kalau kakek tuh njit tuh kurang bisa bahasa Indonesia, kurang fasih. Jadi ketika dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memasmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih kelas dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD saya juara MTQ sampai nasional. Nasional itu tingkat anak-anak. Kalau sekarang itu MTQ itu luar biasa, Pastor. Perkembangannya ada mungkin kalau zaman saya itu paling murattal dan tilawah. Kebetulan begitu saya SD kelas 6 itu ada lagi satu masuk tahfiz. Tahfiz itu hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah, tapi waktu zaman saya itu tingkat anak-anak nggak ada, adanya tingkat remaja dan dewasa itu tahfiz. Jadi ada berbagai macam cara melantunkan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian SD saya seperti biasa anak-anak, pagi saya sekolah, sore saya sekolah madrasah waktu itu, wajib di keluarga saya. Nah, singkat cerita, masuk SMP saya masuk saya masuk sanawiyah, kemudian SMA, baru saya masukkan pesantren sama orang tua saya. Bapak saya sangat berharap sekali di pesantren ini saya bisa melanjutkan kegigihan saya waktu itu, mengupas keagamaan ini lebih dalam lagi, berharap seperti itu. Nah, di pesantren ini saya dididik, ternyata kata Buya saya bilang, ternyata saya masukkan pesantren karena keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, walaupun NU kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami, tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali, belum bisa. Sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Begitu berjalannya waktu, saya di pondok pesantren yang radikal sebenarnya, cabangnya itu radikal sekali, anti Amerika, anti Kristen, anti pemerintah kala itu. Nah, saya dimasukkanlah dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang dari pesantren, pulang ke Jambi, pesantrennya tidak di provinsi Jambi, Pastor, jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya.
Terus Ya. Bapak saya kaget kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya, membedakan kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Iya, Dan orang yang betul. pakai hijab aja itu cuman beberapa orang saja. Kalau Betul. begitu zaman sekarang pakai purha begitu udah wah luar biasa. Itu perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saya nggak tahu bisa berbalik 180 derajat. Oh, Bapak saya kaget. Kenapa kamu jadi begini, kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa. Saya menceritakan keradikalan saya, anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu Bapak saya kaget. Saya salah masukkan kamu pesantren kayaknya. Akhirnya berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah, di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang, gosip-gosip, rumors yang selama ini yang waktu itu saya terima. Bahwasanya Kristen itu seperti ini, Kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Jadi istilah cerita-cerita yang saya terima, dan itulah yang menanamkan, mungkin sampai saat ini pun begitu, menanamkan umat-umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasanya orang Kristen tuh licik.